Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjerumus pada tindakan aksi saling alah, saling tinju, bahkan saling batu. Esoknya hadirin banyak yang terjadi dengan pertikaian, perseteruan, Permusuhan, bahkan peperangan. untuk mengubah wajah Islam yang sering disebut Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstris, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana ibadihi katsiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis samai ruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi ba'dahu bil haqqi basiran wa nabiyya wa la ilal bilisi haqqi sirajan mu'ira. Amma ba'd, penghormatan kami kepada Abah dan Umi sepupu pimpinan Darul Falah, penghormatan kami kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur adalah seorang cendekiawan dan mantan Presiden Indonesia keempat. Menjelaskan bahwa moderasi beragama itu adalah sebagai konsepsi yang dapat membangun sikap toleran guna memperkuatkan persatuan setiap kesatuan bangsa. Toleransi adalah buah ataupun dekatnya hasil interaksi di sosial masyarakat. Dalam kehidupan beragama, tidak semua orang bisa menafikan adanya pergaulan dengan kelompoknya sendiri maupun dengan kelompok yang lain yang terkadang berbeda agama atau keyakinan dan fakta. Sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi, sehingga kestabilan dan gesekan-gesekan ideologi antar umat beragama tidak akan terjadi lagi. Masih ingatkah hadirin peristiwa pembakaran masjid di Karapakwa, pembubaran jamaah gereja yang sedang beribadah, pembacokan imam masjid yang sedang salat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musala, bahkan konflik antar agama menyebabkan negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya menamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan? Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan sebuah syarat dengan judul Implementasi Moderasi Beragama, upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. sebagai landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
penyayang. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Ukir dalam tafsir Ibnu Ukir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, karena tetapi untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Ya Ramadan, Ya Ramadan, Ya Ramadan, Quwwatan minal iman, wala takun minal iman, binadu anal watan. Profesor Dr. Resya menjelaskan bahwa kata istilah ummatan wasatan, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung rohani, tidak hanya di dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjerumus pada tindakan aksi saling alah, saling tinju, Bahkan saling batu, esoknya hadirin banyak yang terjadi dengan pertikaian, perseteruan, permusuhan, bahkan peperangan. timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dengan kata istilah beragama hunukul, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya dua kullu fiddin fa inna ma akhlaqa man kana qablahum al-kullu fiddin." Jauhkanlah diri kalian dari sifat berlebihan, karena sesungguhnya sifat dulu itu telah membinasakan orang yang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, polisi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sering disebut Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstrim, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi Islam rahmatan lil alamin. sebagaimana tercermin indah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108.
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rabbi mereka tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahu apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Tafasir jilid 1 halaman 410, beliau menjelaskan bahawa janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita, janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik cacian dan hinaan akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Prasyab, ada 3 cara bagaimana morasi terlaksana. Yang pertama, yang adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Yang ketiga, memiliki kajian dalam beragama. Jadi bukan ajaran agama yang dimorasi, tetapi cara bagaimana kita harus mendapatkan sentuhan moderasi, sehingga Islam menjadi Islam rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, begis, apalagi teroris. Islam adalah ajaran agama yang harmonis dan rahmatan lil alamin. Demikian di akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi terorisme, radikalisme, tempat penyerangan umat beribadah yang lainnya yang katanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran Islam, tetapi ini hanya merupus keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Santuedia. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha. Islam mempersilahkan umat kaum Buju untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu dan Senswedia. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan demikian, syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahawa moderasi beragama itu adalah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, kita harus melakukan. Oleh karena itu hadirin, hal yang